Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, para subscriber, para subscriber JRA dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua pemerhati channel Dunia Ruqyah Azwajah An-Nahdiyah, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan rahmat, nikmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala, dari bahaya, dari apapun yang mencelakakan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga kita diselamatkan dari ancaman apapun, dan juga diselamatkan oleh Allah dari segala macam musibah. Sebelum saya lanjutkan penjelasan tentang Al-Quran itu sebagai obat yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar kita sebagai umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dari beliaunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli wa sallim ala Nabina Muhammad alaihi salam, salatan tadumu wa tuda ilaih mamaral layali wa tulad dawam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juga salam takdim kepada guru saya Gus Alamah Alauddin Siddiqi, mudah-mudahan senantiasa beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memperjuangkan, dalam menyiarkan Jamiah Ruqyah Azwajah di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sharing-sharing aja di sini, kita berbagi informasi aja. Saya tidak ada maksud untuk menceramai, mendakwai, apalagi mendakwai ya. Jauh dari itu, saya hanya ya berbagi informasi lah. Tentunya nanti mungkin ada kata-kata atau penjelasan atau informasi yang saya sampaikan ini ada kelirunya, ya mohon dikritik atau diberi saran di mana letak kesalahannya, karena saya juga masih belajar ya. Dalam agama juga ilmu saya masih dangkal. Saya bukan ustadz ya, bukan apa-apalah, apalagi kiai, jauh dari itu. Saya hanya orang biasa, masyarakat biasa yang hari ini berproses untuk belajar ya, baik belajar dalam agama maupun belajar berproses membuat konten gitu. Jadi tujuan saya membuat konten ini sebenarnya belajarlah, karena tanpa buat konten ini saya malah nggak jadi belajar. Kalau buat konten, wah jadinya buka-buka buku, buka-buka kitab itu. Nah, jadi belajar mendalami kembali gitu. Jadi tujuan saya membuat konten ini bukan untuk apa-apa ya, jadi sebagai motivasi untuk belajar gitu, terutama di bidang dunia Al-Quran.
Baik sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para subscriber, para suker JRA dimanapun Anda berada yang saya muliakan dan saya hormati. Di kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema Al-Quran sebagai syifa atau penyembuh. Jadi memang dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan atau Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai syifa untuk kesembuhan segala macam penyakit. Jadi kadang orang terutama akhir-akhir ini ya salah kaprah. Dari dulu memang Al-Quran ini dianjurkan oleh Allah agar selain untuk rahmat bagi hamba Allah, sebagai petunjuk bagi kita, maka jadikanlah Al-Quran juga sebagai obat. Terkadang orang meninggalkan ini, nah, bahkan menomorduakan Al-Quran begitu. Contoh begini, misalkan Anda sakit, yang ada di pikiran sahabat-sahabat sekarang itu apa? Yang pertama lah ke dokter, tidak ke Al-Quran dulu mestinya ya, sebelum ke dokter ke Al-Quran dulu. Jadi diobati dengan Quran. Di akhir-akhir ini memang kebalik ya, kebaliknya itu ya, ke dokter dulu. Kalau dokter sudah tidak mampu, baru nyari tukang ruqyah gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian begini. Jadi Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh bagi kita semua, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Al-Quran itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu batin, penyakit lahir ya. Contoh penyakit batin ya, rasa iri dengki, rasa was-was, sombong, kemudian apalagi riya, bakhil, medit. Kalau kata Maduranya itu cerekeng, cerek, delem, jepleng. Nah itu adalah penyakit rohani. Dan maka satu-satunya jalan keluarnya adalah berobatlah dengan Quran. Kalau orang-orang yang punya penyakit seperti itulah, seperti bakhil, riya, sum'ah, wujub, yang saya sebutkan tadi itu, justru menjauh dari Al-Quran, ya malah menjadi-jadi penyakitnya seperti itu. Sebenarnya berobat dengan Al-Quran itu, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita agar berobat dengan Al-Quran, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu setiap mau tidur itu beliau mengusapkan tangannya itu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian surat An-Nas ya, kemudian dibaca masing-masing 3 kali. Kemudian Rasulullah itu mengusapkan mengusapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau. Ini cara Rasulullah untuk mengobati penyakit atau menghindar dari penyakit-penyakit itu. Itu hanya contoh. Berobat dengan Al-Quran itu juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi atau pernah dicontohkan oleh sahabat Nabi, namanya itu Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah berada dalam sebuah perjalanan. Jadi sahabat Rasulullah ini melakukan safar atau perjalanan ya, melewati suatu kampung, yang mana di suatu kampung tersebut sahabat-sahabat ini minta kepada orang yang berada di kampung itu untuk menjamu sahabat-sahabat Rasulullah yang safar ini. Akan tetapi orang kampung tersebut ya tidak mau gitu, tidak mau menjamu sahabat-sahabat Rasulullah yang lagi dalam perjalanan ini. Penduduk tersebut lantas bertanya kepada salah satu sahabat Rasulullah ini yang mampir tadi itu. Kemudian
penduduk kampung itu bertanya, adakah di antara kalian itu yang bisa meruqyah gitu? Kalau bahasa sekarang, ada yang bisa membacakan ayat Al-Quran kepada kami, karena pembesar kami di sini, pembesar kampung ini lagi disengat kalajengking gitu. Di antara sahabat Rasulullah yang melakukan syafaat itu menjawab, iya ada di sini. Nah kemudian diantarlah sahabat Rasulullah ini menemui kepala kampungnya itu yang lagi disengat binatang itu. Akhirnya oleh sahabat Rasulullah dibacakan surat Al-Fatihah, dan akhirnya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Lalu kemudian pembesar itu memberikan hadiah kepada sahabat yang membacakan ayat tadi. Kamu, karena saya sudah sembuh, kamu tak kasih hadiah kambing. Akhirnya sahabat Rasulullah ini tidak langsung menerima, masih konsultasi lah, kalau bahasanya sekarang masih konsultasi kepada Rasulullah, melaporkan kepada Nabi untuk mengambil hadiah daripada pemberian pembesar kampung itu yang disengat binatang, kemudian dengan diruqyah dengan Al-Quran, kemudian sembuh. Salah seorang sahabat yang meruqyah tadi mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, saya tidak meruqyah kecuali dengan bacaan Al-Quran surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW tersenyum, bagaimana kamu tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ayat-ayat ruqyah atau penyembuh? Nabi pun bersabda, ambil kambing itu, kemudian potong untukku dan bersama kalian. Nah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kesimpulannya adalah sebaiknya kita itu ketika sakit, ayolah kita berobatlah dengan Quran. Jika kalian belum tahu caranya, bisa datang kepada yang ahlinya. Nanti akan diajarkan tentunya. Mungkin di sekitar Anda ada peruqyah dari JRA, monggo silakan datangi mereka, konsultasi, dan insya Allah praktisi JRA dimanapun senusantara ini berada, insya Allah siap membantu kalian semua, membantu sahabat semua dalam berproses untuk menuju kesembuhan. Semoga Allah membimbing kita semua, semoga Allah menjadikan kita adalah penggemar Al-Quran, dan tentunya kita mampu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.